Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan seni budaya kelas 11 semester 2 bab 3, yaitu tentang konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Yang pertama yaitu konsep karya seni rupa. Konsep berkarya seni rupa merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan karya pribadi. Pengkajian karya seni rupa mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Aspek visual. Aspek visual berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Seni rupa adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan atau visual. Aspek visual dalam karya seni rupa terapan terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Yang kedua, aspek konseptual. Aspek konseptual berhubungan dengan konsep-konsep yang bersangkutan dengan karya seni rupa itu sendiri. Aspek konseptual ini sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Aspek konseptual terdiri atas penemuan sumber inspirasi, penetapan interest seni, penetapan interest bentuk, dan penetapan prinsip bentuk. Yang ketiga, aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur-unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Yang keempat yaitu aspek keterampilan. Penguasaan teknik atau keterampilan atau skill adalah tuntutan dasar proses penggarapan ide menjadi karya seni. Ini berarti bahwa dalam menggarap unsur-unsur estetis sebagai langkah lanjut dalam mencipta atau dalam menentukan asas-asas estetis, seniman perlu ditunjang dengan kemampuan teknik atau keterampilan. Bahkan kemampuan teknik itu sendiri saling berpengaruh dengan asas atau prinsip estetis. Contoh gambar karya seni rupa. Yang kedua yaitu prosedur karya seni rupa. Aspek prosedur berhubungan dengan proses kreasi, yaitu langkah-langkah kerja kreatif yang ditempuh perupa untuk menghasilkan suatu karya. Misalnya dalam pembuatan desain logo. Tahapan kerjanya dimulai dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknik kreasi, sampai tercipta sebuah logo. Contoh gambar desain logo. Yang ketiga yaitu fungsi karya seni rupa. Fungsi karya seni rupa pada hakikatnya adalah manfaat pada konteks tertentu. Misalnya, 1. Fungsi bagi perupa murni adalah media ekspresi. 2. Fungsi bagi apresiator adalah sarana untuk mendapat pengalaman estetis dan nilai seni. 3. Fungsi bagi perupa terapan adalah menciptakan benda guna yang estetis. 4. Dalam konteks masyarakat seni terapan berfungsi memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Yang keempat yaitu tokoh karya seni rupa. Pelukis Apandi lahir pada 1907 di Cirebon. Ayahnya adalah pegawai pabrik gula. Saat muda ia bersekolah di Algemeen Middle Bar School atau AMS Jakarta dan tinggal di rumah keluarga pelukis. Yudo Kusumo adalah maestro seni lukis di Indonesia. Lebih dari 2000 lukisan sudah ia kerjakan. Lukisan-lukisannya merupakan ekspresi perjuangan, revolusi, derita hidup, dan potret kecil. Barli Sasmita Winata. Pada 1930-an, Barli bekerja sebagai ilustrator di Balai Pustaka. Ia juga pernah menjadi ilustrator untuk koran yang terbit di Bandung. Kemudian, Barli Sasmita Winata berkesempatan melanjutkan sekolah ke Paris pada 1950-an. Sebelum pulang ke Indonesia, ia sempat bekerja di majalah De Moderne Beekhand
Dat Handel di Amsterdam, dan majalah Der Lichtenbogen di Recklinghausen, Jerman. Sekembalinya ke Indonesia, Barli mendirikan Sanggar Rangga Jempol di Dago, Bandung. Teknik lukisannya adalah realisme yang ia pelajari di studio Jos Luijmans milik pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung. Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto adalah salah seorang pelukis generasi awal Indonesia di abad ke-20. Sebenarnya ia kuliah kedokteran di Batavia. Namun ketika melanjutkan kuliah ke Belanda, ia malah menekuni seni rupa, bukan kedokteran. Tentu saja pilihan menekuni dunia lukis adalah opsi yang tepat. Abdullah Suryo Subroto menjadi sangat ahli di bidang seni rupa, serta memiliki aliran lukis mall indie tersendiri. Jika karyanya diperhatikan lagi, gaya lukisan mall indie-nya mirip dengan naturalisme. Yang kelima yaitu nilai estetis karya seni rupa. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa berasal pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Nilai estetis bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.